Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup rakyat yang melawan. Kawan-kawan, kita datang ke sini, ke kantor KPU yang megah luar biasa. Kita dibatasi oleh beton, kawat berduri. Di sebelah sananya aparat keamanan lengkap TNI Polri. Pertanyaannya, kenapa mesti dibarikade dengan beton, dijaga oleh aparat lengkap? Takut ya, takut. Itu bukan takut. Itu jelas pengakuan real dari mereka bahwa mereka perlu pengamanan diri. Alasannya apa? Alasannya jelas ini pengakuan dari KPU bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sesat, kawan-kawan. Ini jelas pengakuan. Sebabnya kalau mereka tidak bersalah, ngapain dibarikade kawat beton, berduri, ada aparat lengkap, ngapain kawan? Kan habis-ngabisin anggaran. Itu ciri-ciri mereka yang membutuhkan pengamanan, artinya mereka tidak nyaman hari ini kondisinya karena terhadap perbuatan yang dia lakukan sendiri, kawan-kawan. Ini kondisi yang sangat luar biasa. Kalau tadi kawan-kawan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 11, ini luar biasa. Dampaknya bukan pada angka elektoral, kawan-kawan, tetapi pesan moralnya ini sampai ke anak cucu kita. Bayangkan kita menerangkan kepada anak kita yang masih di PAUD, Bapak, kenapa 1 tambah 1 menjadi 11? Padahal dedek pencet kalkulator isinya 2. Kenapa bisa seperti itu? Ini luar biasa, kawan-kawan. Moral kita rusak oleh pemimpin yang bejat hari ini, kawan-kawan. Ini luar biasa, jangan dianggap sepele itu persoalan. Bagaimana menerangkan ini semua? Angka yang ngawur ini kepada anak kita yang duduk di SD ini, bayangkan ini, yang punya moral dan hati nurani, dengarkan ini. Silahkan kalian terangkan kepada anak-anak kalian. Bagaimana menerangkan supaya mereka bisa masuk akal. Tanggung jawab adik ada semua. Jadi jangan anggap sepele ini persoalan. Kalau jumlah akhir 300, kalau angka di antara tambah dan selanjutnya itu bisa 1.500, itu dari mana yang 1.200? Untuk menerangkan itu terhadap anak saya, bapak-bapak, ini yang luar biasa. Bingung, Pak. Kita sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menjadi bodoh. Kita sekolah tinggi-tinggi, akhlak kita rusak. Tidak berani mengatakan itu semua. Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Rusak sudah moral kita. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah hari ini harus bertanggung jawab atas kebobrokan itu semua, kawan-kawan. Tidak bisa tidak. Kalau pemenang pemilu, jelas itu silahkan berkontestasi. Pasti ada pemenang dan pasti ada yang kalah. Tetapi proses ini harus ditempuh dengan real, dengan norma-norma yang luhur. Karena bangsa kita adalah bangsa yang beradab. Jangan sampai anak cucu kita mencatat, sejarah mencatat, syarat menjadi pemimpin di Republik ini adalah curang. Jangan sampai syarat itu muncul. Rusak kita sebagai generasi hari ini. Kita punya tanggung jawab moral. Kecuali kita semua sudah tidak punya moral. Karena kecerdasan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gratis untuk berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Tidak perlu beli, kawan-kawan. Tetapi kenapa kita tidak bisa dan tidak mampu mengatakan kebenaran hari ini? Luar biasa gila hari ini, kawan-kawan. Maka perlawanan rakyat tidak boleh berhenti sampai di sini, kawan-kawan. Bahwa perjuangan ini membutuhkan waktu, ya, kawan-kawan. Hari ini kemiskinan sangat dieksploitasi oleh pemerintah kita hari ini, kawan-kawan. Kemiskinan itu sebuah proyek yang potensial digarap oleh pemimpin kita hari ini. Bayangkan saja, kawan-kawan, sebelum pemilu presiden menggelontorkan namanya bansos berupa beras dirapel 2-3 bulan. Kan secara hitung-hitungan harusnya masyarakat tidak kekurangan beras, betul tidak? Dan beras di pasar, ini presiden ngomong, menterinya ngomong, stok aman. Tetapi kenapa rakyat yang sudah berasnya banyak, tetapi di pasar langka dan harganya mahal? Ini tidak masuk logika market, kawan-kawan. Ini luar biasa. Kenapa bisa seperti ini? Ya inilah kenyataannya dipimpin oleh orang yang tidak paham bagaimana menjalankan amanat rakyat, kawan-kawan.
Jadi yang penting keluarga aing we lah nu meunang. Yang penting kumaha aing we aya nama. Yang penting keluarga aing sejahtera, nya paduli teuing batur mah. Itu kawan-kawan. Paham gak apa yang saya omongin? Halus, kalau paham berarti Anda orang Indonesia. Kawan-kawan, kalau pemain curang silahkan, kalau bisa silahkan main curang. Tetapi kalau pelaksana, wasit, pemerintah curang itu yang gobloknya luar biasa kawan-kawan. Sekarang aparat keamanan, baik TNI, Polri, itu deklarasi di mana-mana. Kami aparat netral. Kenapa netralitas Anda mesti dikampanyekan? Apakah Anda sendiri ragu kalau Anda itu netral? Digembor-gemborkan. Apakah memang rakyat itu ragu kalau Anda netral? Kan ini sebuah pertanyaan yang sangat serius. Tetapi setahu saya yang namanya TNI Polri itu tidak memilih. Karena pemahaman bagi saya netral dan tidak memilih itu berbeda kawan-kawan. Kalau netral ya independen bos. Mau siapa taruh silahkan aja. Tetapi kalau tidak memilih, nah, itu tidak nyoblos. Tetapi pergerakannya itu yang memang dipertanyakan oleh publik hari ini kawan-kawan. Apalagi sekarang pemainnya, wasitnya, dan kemudian dari presidennya dari awal pun sudah mengatakan bahwa saya akan cawe-cawe. Clear kawan-kawan, di bawahnya tidak perlu lagi dibahas lagi. Kalau presiden dari awal sudah mengatakan saya akan cawe-cawe, maka persoalan di KPU ini tidak perlu lagi dibahas, ngabisin waktu aja. Karena sudah pasti kawan-kawan akan. Kalau presiden mengatakan begitu, ke bawahnya akan mengikuti, sudah pasti. Jadi kalau KPU hari ini begini, Bawaslu begitu, ASN begini begitu, tidak perlu heran karena di atasnya sudah mengatakan clear kawan-kawan. Dia akan berpihak terhadap keluarganya. Maka dari itu perlawanan, perjuangan terhadap menegakkan keadilan, selamatkan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan akal sehat kita, kewarasan kita, nurani kita, moralitas kita harus tetap kita perjuangkan. Allahu Akbar. Hidup buruh, hidup rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.